Salam Bapak Ibu, umat Tuhan dimanapun berada. Pada siang hari ini kita akan memulai ibadah online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami mau beribadah kepada Engkau Bapa, dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai Bapa, agar setiap kami yang beribadah kepada Engkau pada siang hari ini boleh mengalami jamahan-Mu, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kita mengucap syukur kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada, mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhanlah tempat kekuatan kita, sumber jawaban doa setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah walau lewati
bersama-sama. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Engkau menolong kami di tempat pada waktunya ya Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan kita sama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan Tuhan, seluruh hidup kami ya Tuhan. Walau lewat di lembah, walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Tempat perlindungan. Haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan. Siadada nama ya Sano, siadada nama ya Sano, siadada nama siadada nama. Mari lawat setiap anakku ya Tuhan. Siadada nama siadada nama Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Siadada Ku sembah Engkau Yesus.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap mari sekali lagi kami sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pada siang hari ini kami bersyukur kepada Engkau, kami telah beribadah kepada Engkau Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau, bahkan telah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Lipus Karsono. Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, boleh kami menjadi pelakunya ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami berdoa buat Bapak Pendeta Filipus Karsono. Terus berkati dia, nyatakan kuasa-Mu di dalam setiap pelayanannya. Engkau sertai bahkan di dalam rumah tangganya. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, yang ambil bagian di dalam ibadah online pada siang hari ini, mulai dari WL, singers, pemain musik, dan semuanya kami yang melayani Bapa, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih, dan juga kami berdoa buat para pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Bapak Pendeta Sutadi Rusli, dan gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Lukas Karsono, bahkan gembala-gembala kul yang ada, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat umat-Mu yang beribadah kepada Engkau pada siang hari ini, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Pimpin setiap mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para keamanan bangsa kami, kepala-kepala daerah, bahkan sampai ke RT RW. Tuhan berkati mereka semuanya, agar boleh mereka melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, terlebih terhadap COVID-19 ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan, agar bangsa kami boleh kembali seperti semula, bebas untuk beraktivitas, bebas untuk beribadah kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa
Shalom jemaat GBI Tapos yang dicintai Tuhan. Sungguh senang sekali boleh berjumpa pada ibadah online hari ini. Sudah lama sekali tidak berjumpa, saya berdoa semoga keadaan Bapak Ibu Saudara semua baik, sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang indah ini, saya rindu membagikan hal yang sangat penting buat kita. Firman Tuhan saya beri judul transformasi pikiran. Ya, ini sangat penting dan sangat mendasari kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara atau seringkah saudara berpikir bahwa sejak mengenal Tuhan, ya, pertanyaan-pertanyaan ini timbul. Ya, saya akan bacakan, saya akan sebutkan ya. Pernahkah saudara berpikir sejak mengenal Yesus, mengapa hidup saya kok nggak mengalami perubahan yang signifikan? Kenapa karakter saya begitu-begitu aja? Kenapa kehidupan saya nggak ada perubahan apa-apa? Atau juga saudara bertanya, mengapa ya saya selalu kalah dalam pergumulan hidup? Dan juga mungkin engkau bertanya, mengapa saya tidak bahagia? Sejak mengenal Yesus kok justru banyak penderitaan yang saya alami. Kemudian mengapa penyakit dan kemiskinan begitu akrab dengan saya? Mungkin juga saudara bertanya, mengapa janji Tuhan nggak digenapi dalam kehidupan saya? Nah, kalau saudara, Bapak Ibu sekalian berpikir seperti itu adalah pemikiran yang mungkin dialami oleh semua anak Tuhan. Demikian juga yang saya alami. Nah, hari ini kita akan berusaha menjawab itu berdasarkan firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang sebenarnya salah, apa yang sebenarnya harus diubahkan. Nah, kita akan melihat di dalam kehidupan kita proses yang terjadi pada saat kita mengenal Yesus. Ya. Yang pertama, tentunya kita tahu bahwa pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita. Kita lahir baru. Kita dihidupkan, ya, roh kita dihidupkan, yang sudah mati dihidupkan kembali atau dilahirkan kembali. Sehingga ketika roh kita ini dihidupkan, kita punya kemampuan lagi untuk bisa mengenal dan juga untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini adalah bagian dari Roh Kudus. Ini adalah bagian Tuhan seperti yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Jadi proses kelahiran baru hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu bagian Tuhan, kita tidak bisa melakukannya. Itu bagian Tuhan. Tetapi ada bagian kedua yang seringkali justru kita tidak lakukan, yaitu bertobat, ya. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia atau perubahan pikiran. Nah, ini adalah bagian kita, saudara. Kalau tadi melahirbarukan adalah bagiannya Tuhan, tetapi merubah pikiran, mentransformasi pikiran, itu adalah bagian kita. Mengapa saya bilang itu bagian kita? Coba, mari kita akan melihat bahwa dalam banyak ayat di Alkitab ada perintah. Artinya Tuhan memerintahkan sesuatu kepada umatnya. Ya, menyuruh umatnya. Apa perintahnya berhubungan dengan hal ini? Kita lihat Matius 3 ayat 1 berbunyi demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam bahasa aslinya, kata sudah dekat menggunakan kata egogiso, artinya sudah di tangan, ya. Jadi kalau dalam bahasa asli bukan sudah dekat, tapi sudah di tangan. Oke. Kemudian ketika Yesus melanjutkan pemberitaan Yohanes, karena Yohanes ditangkap, dipenjara dan dihukum, dipenggal, maka Yesus kemudian menyampaikan berita yang sama. Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya ini ada perintah, bertobat itu perintah. Bagian kita yang harus melakukan.
Ya, nanti saya akan jelaskan apa arti kata bertobat di sini. Nah, para rasul juga memerintahkan kita, karena ini bicara tentang metanoia atau perubahan pikiran. Para rasul pun memerintahkan ya beberapa perintah mengenai pikiran. Rasul Paulus berkali-kali menyatakan, pikirkanlah ini, pikirkanlah itu. Dan juga perbaharuilah pikiranmu. Artinya ini bagian kita, bukan bagian Tuhan. Bagian Tuhan sudah dikerjakan dengan sempurna. Masalahnya bagian kita, apakah sudah kita kerjakan? Nah, kita akan melihat kembali Yohanes Pembaptis. Pada saat Yohanes Pembaptis diutus Tuhan, nubuat tentang dia sudah ada dalam kitab Yesaya. Dan kemudian Tuhan Yesus menegaskan siapa itu Yohanes Pembaptis. Dalam Lukas 1 ayat 17 dikatakan demikian. Tuhan Yesus yang mengatakannya. Dan ia, Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini kembali ya. Tugas dari Yohanes adalah memberitakan pertobatan untuk menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Yang menarik di sini kalau Bapak Ibu Saudara baca bahwa Yohanes Pembaptis tidak terlalu membicarakan masalah dosa. Bertobatlah, metanoia. Dan juga dikatakan di dalam ayat tadi, Lukas 1 ayat 17. Yaitu dia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Pemulihan keluarga. Ya, saya sudah banyak sampaikan hal ini. Dan juga dikatakan hati orang berdurhaka kepada pikiran orang-orang benar. Haleluya, haleluya. Jadi pertobatan itu lebih mengacu kepada masalah pikiran daripada dosa. Nah, banyak orang hanya berkutat di masalah dosa. Dan seringkali kita kalah. Kenapa? Karena dosa itu adalah ekses, akibat. Tetapi sumbernya, pemicunya adalah pikiran. Karena itu di dalam ayat-ayat tadi jelas bahwa metanoia bicara tentang perubahan pikiran. Ya, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dirubah pikirannya. Oke, baik, kita akan sambung ini, menarik sekali. Nah, kata bertobatlah kita akan selidiki. Bertobatlah, kata bertobat dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoeo atau lebih dikenal metanoia. Apa arti metanoia? Artinya adalah perubahan pikiran. Ya, tangkap ini, perubahan pikiran. Tetapi kita akan melihat bahwa perubahan pikirannya bukan secara sebagian. Bukan hanya salah satu unsur dalam pikiran, tapi harus menyeluruh. Nah, dijelaskan Bapak Ibu Saudara, perubahan ini sangat luar biasa. Kata metanoia adalah akar kata dari metamorfosis atau metamorfosa. Saudara pasti pernah dengar. Yaitu perubahan struktur dan rupa secara radikal dalam dunia binatang. Nah, contohnya nih, dari ulat ditransformasi atau berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kata yang dipakai dalam metamorfosis itu akar katanya dari metanoia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat 1 menit saja cuplikan mengenai metamorfosis, yaitu perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Ya, perhatikan bagaimana perubahannya begitu dahsyat, begitu radikal, begitu drastis, begitu menyeluruh. Ya, silakan kita akan saksikan.
Baik Bapak Ibu Saudara, setelah menyaksikan video tadi, kita akan melihat perubahan yang begitu dahsyat. Ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Mari kita lihat. Yang pertama, ulat. Saudara lihat bentuk ulat. Pertama pasti timbul apa? Menjijikan. Ya. Apalagi ulat bulu itu, kita kalau lihat itu ya, selain jijik takut ya. Karena mengakibatkan hal-hal yang buruk. Ulat itu menjijikan. Yang kedua, sifatnya rakus. Dia bisa makan begitu banyak daun-daunan. Ya, merusak tanaman-tanaman. Kalau ada wabah ulat, tanaman-tanaman habis. Ya, binasa. Jadi sifatnya itu rakus dan merusak. Dan banyak, ya kita takut sekali. Kenapa? Karena ulat itu menyebabkan gatal. Kalau tersentuh dengan kita akan gatal ya. Bentol-bentol, merah-merah, gatal sekali lah. Luar biasa. Jadi efeknya kehidupan ulat itu sangat merugikan. Ya, menjijikan, rakus, merusak tanaman, menyebabkan rasa gatal yang luar biasa. Nah, setelah dia mengalami metamorfosis, dia mengalami transformasi yang menyeluruh. Sehingga dia berubah menjadi binatang yang sangat berbeda. Ya, namanya kupu-kupu. Mari kita akan lihat beberapa perubahan yang terjadi. Ketika menjadi kupu-kupu, maka kita akan melihat betapa indahnya seekor kupu-kupu. Itu bagaikan lukisan yang sangat indah, penuh dengan warna corak yang begitu luar biasa. Wow, dari yang menjijikan menjadi sangat indah. Karena itu banyak kolektor-kolektor ya yang mengumpulkan kupu-kupu. Dia koleksi, tapi nggak ada orang yang mengkoleksi ulat. Ulat bulu, nggak ada orang yang koleksi ulat. Tapi orang-orang senang mengumpulkan kupu-kupu karena indah. Nah, kupu-kupu sangat berguna. Kalau ulat tadi sangat jahat, merusak dan menghancurkan, maka kupu-kupu justru sangat berguna. Dia menyerap nektar atau sari bunga ya di dalam bunga. Dia masuk, ya, mengambil sari bunga yang manis di dalam kelopak bunga. Ketika dia masuk, maka tubuhnya itu akan terkena serbuk sari. Sehingga ketika dia keluar dari sana, dia terbang, serbuk sari ini akan ikut dengan dia kepada bunga-bunga lain dan menyerbuki bunga-bunga lain sehingga membantu reproduksi tanaman, memperbanyak tanaman. Kalau yang tadi ulat merusak, yang ini memperbanyak. Amazing saudara perubahannya. Kemudian dia menyediakan antibiotik. Jadi ada beberapa jenis kupu-kupu yang memiliki zat-zat antibiotik yang bisa dipakai untuk medis. Sungguh hebat, luar biasa. Ya, bahkan kupu-kupu di beberapa negara jenis tertentu bisa membasmi serangga perusak. Jadi kalau ada hama, ya serangga-serangga yang merusak pohon, tanaman, maka kupu-kupu ini akan disebar, dia akan membinasakan serangga tersebut. Dan juga para ahli menjadikan kupu-kupu juga sebagai tanda perubahan iklim. Mereka bisa melihat perubahan iklim, cuaca, ya, yang ekstrim atau yang tidak benar itu berdasarkan pengamatan mereka terhadap kupu-kupu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat begitu banyak perbedaan yang luar biasa. Kenapa? Ada transformasi, ada perubahan yang radikal, ada perubahan yang begitu dahsyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan metanoia.
Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita sudah dilahirkan baru, rohnya dihidupkan, tetapi pikirannya belum berubah. Itu padahal bagian kita untuk merubah itu. Bertobatlah, kata Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kata Tuhan Yesus. Metanoia. Transformasikan pikiranmu. Para rasul berkata, pikirkanlah ini, jangan pikirkan itu. Ubahlah pikiranmu. Itu bagian kita. Karena kita nggak melakukan, roh memang hidup bangkit, tapi pikiran kita tidak mengalami metanoia, tidak mengalami perubahan. Jadi maaf, pikiran kita masih seperti ulat, sedangkan seharusnya menjadi seperti kupu-kupu. Indah, berguna, bermanfaat, ya berdampak besar. Harusnya seperti itu. Nah, kalau kita bertanya, Pak, apa yang terjadi kalau saya sudah terima Yesus, sudah lahir baru, bahkan saya sudah melayani Tuhan, sudah jadi murid Tuhan. Kalau saya nggak mengubah pikiran saya, kira-kira apa yang terjadi? Apa dampaknya? Saya mau katakan dampaknya sangat-sangat ya luar biasa, membahayakan. Ya, dampaknya sangat merusak kalau kita tidak mengubah pikiran kita. Nah, ini yang menjadi kondisi banyak ya anak Tuhan, kondisi pikiran mereka yang belum berubah berakibat sangat fatal. Mari kita akan lihat Matius 16 ayat 23. Perhatikan ayat ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wow. Mungkin ini kata-kata paling keras yang pernah diucapkan Tuhan Yesus kepada bukan orang yang dia benci atau membenci dia, bukan. Ini dikatakan pada Petrus, ya, yang akan dijadikan soko guru gereja, pimpinan tertinggi, ya, menjadi orang yang sangat diurapi, terpilih. Tapi lihat, apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Waktu Tuhan Yesus ngomong atau bicara tentang hal ini kepada Petrus, enyahlah iblis. Apakah dia menunjuk soal dosa di dalam diri Petrus? Bukan, saudara. Sama sekali tidak menyentuh atau tidak menyinggung masalah dosa. Di sini bukan bicara dosa. Saya tidak mengecilkan arti dosa. Tidak. Tapi dalam konteks ini, Tuhan tidak sedang membahas dosa Petrus. Dia mengatakan Petrus itu, ya, dengan kata-kata yang keras, nyahlah iblis. Bukan karena masalah dosa, tapi karena masalah pikiran yang ada pada diri Petrus. Dikatakan di sini, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Jadi waktu Yesus menyampaikan sesuatu pada saat itu mengenai tujuannya datang ke dunia, bahwa dia harus mati disalib, menebus segala dosa, dan dia harus disiksa, dibunuh oleh orang Yahudi, ya, dengan tentara-tentara Romawi. Petrus melarang, dia menegur Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berbalik menegur Petrus, enyahlah engkau iblis, kau batu sandungan. Kalau saudara tidak waspada, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita jadi sandungan, bahkan kita menjadi seperti iblis. Bukan menjadi dalam rupa, bukan dalam karakter, tapi dalam pikiran. Dan ini sangat menyakitkan, ya, sangat berkontradiksi dengan Tuhan. Sampai Tuhan berkata begitu keras. Kenapa alasannya? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wow. Jadi di mata Tuhan, sekalipun engkau
seperti Petrus sudah lahir baru, sudah jadi pengikut Yesus yang setia, sudah melayani Yesus seperti Petrus yang bahkan setia ya sampai mati. Tapi kalau pikiran kita tidak diubahkan, belum ditransformasi, ya kita belum mengubahkan pikiran kita, kita hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan, sama seperti orang dunia pikirannya. Sekali lagi, ini bukan menyangkut, ya konteks ini bukan menyangkut dosa, tapi pola pikir, cara berpikir, isi pikiran. Maka kita menjadi batu sandungan buat Tuhan. Kita bahkan ya disamakan tadi kata-katanya begitu keras, ya enyahlah iblis. Ya luar biasa. Ini menjadi warning buat kita. Bapak Ibu Saudara, jangan bangga kalau kita sudah lama kenal Tuhan. Jangan bangga kita sudah mengikut Yesus, melayani Tuhan. Kalau pikiranmu belum engkau transformasikan, kita menjadi sandungan, menjadi halangan, menjadi suatu rintangan buat Tuhan. Bukan jadi berkat, kita jadi seperti ulat yang merugikan. Cara berpikir, saudara. Karena kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia dunia. Nah, kalau kita terus hidup dalam cara berpikir yang seperti tadi, akibatnya kita tidak akan bisa berjalan bersama Allah. Kita tidak bisa bergaul bersama Allah. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 dikatakan, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya rindukan. Hidup bergaul dengan Allah. Ya. Hidup intim dengan Allah. Tapi bahasa aslinya kata bergaul itu menggunakan kata halak. Ya. Kata halak. Kata halak ini artinya berjalan. Ya. Ini penting sekali. Jadi kita hanya bisa berjalan dengan Allah kalau pikiran kita sudah ditransformasi. Kalau pikiran kita belum ditransformasi, cara berpikir kita masih seperti orang-orang dunia, maka kita tidak akan bisa berjalan bersama Allah. Ya, dikatakan dalam Amos pasal 3 ayat 3, ya, dalam kitab versi New King James, katakan begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Artinya apa di sini? Bahwa kita tidak akan bisa berjalan bersama Allah kalau kita tidak sepakat. Sepakat artinya apa? Sehati, sepikiran. Nah, nggak bisa kita berjalan kalau kita tidak sepakat. Makanya kita seringkali hidup kita nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Seringkali kebalikan dari apa yang Tuhan rencanakan. Karena itu harus sepakat dulu, cara berpikirnya harus sama dulu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan begini, ya, di dalam Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi tadi dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah di tangan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau ada ahli Taurat yang mendengar dan menerima pengajaran tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga, apa yang terjadi? Maka semua perbendaharaan yang lama dan baru ya harus dibuang. Ya, diibaratkan tuan rumah membuang semua barang-barang yang lama dan yang baru dari rumahnya. Ganti dengan yang dari kerajaan Allah. Apa artinya? Ini bicara semua konsep, semua pola pikir, semua perbendaharaan yang mereka terima dari ajaran agama, ya, agama Yahudi, pola-pola pikir agamawi,
cara hidup, ya tradisi-tradisi dan segalanya yang bertentangan dengan kerajaan Allah, mereka harus buang, diganti yang baru. Jadi kalau saudara sudah terima Yesus, pola pikirnya masih lama, maaf, saudara akan menjadi sandungan dan tidak akan mengalami perubahan dalam hidupmu. Kau nggak akan mengalami janji Allah. Engkau tidak akan mengalami anugerah Allah yang limpah itu. Bahkan kita nggak bisa berjalan sepakat dengan Tuhan Yesus. Ya, karena bertentangan cara berpikirnya. Saudara masih pakai cara lama. Tradisi-tradisi agama kita yang dulu. Waduh, saya sangat sayangkan banyak orang Kristen masih berkutat soal ini. Cari hari baik, untuk usaha, untuk menikah, masih hitung-hitungan. Ya, jumlah anak tangga di rumah, supaya diberkati, pintu mengarah kemana, supaya katanya berkatnya masuk, cara nyapu bagaimana. Aduh saudara, maaf. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang selaras dengan Tuhan kalau kita nggak mengeluarkan perbendaharaan yang lama dari hidup kita. Ganti dengan kerajaan Allah. Ya, masih pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan, cara pikir duniawi, cara merespon yang seperti orang dunia, saudara, kita akan terhalang ya untuk menerima segala yang terbaik dari Allah. Karena itu apa yang harus kita lakukan setiap waktu? Ini saudara. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan masalah dosa saja. Ini saudara perhatikan ayatnya. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, amin. Di sini dikatakan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan cuma masalah dosa sekali lagi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa aslinya nous atau pikiran. Ya, jangan sama pikirannya dengan orang dunia. Isi pikiran kita harus beda. Pola pikir kita, cara kita berpikir harus beda. Konteks kita berpikir harus beda. Nah, seperti apa nanti saya akan lanjutkan. Jadi jangan sama. Sementara saudara masih sama dengan cara orang dunia, maka pertanyaan-pertanyaan tadi akan selalu timbul, kenapa saya selalu kalah, kenapa selalu banyak sakit penyakit, kesusahan, tidak bahagia, dan sebagainya. Ya, karena cara berpikir kita masih duniawi, itu harus dibuang, diganti. Diganti dengan apa? Nah, ini yang harus kita kerjakan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Nah ini, harus diisi apa pikiran kita? Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan, berkat ditambahkan, kesehatan ditambahkan, kelimpahan ditambahkan, otoritas ditambahkan, perubahan karakter ditambahkan, semua akan ditambahkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu mengisi pikiran dan hati kita, saudara. Oh haleluya, kalau saudara mengerti hal ini dan melakukannya, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Kau akan jadi seperti kupu-kupu yang luar biasa. Haleluya. Mari kita akan lihat, ya kita akan bedah nih, apa nih kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah adalah sebuah kondisi di mana Allah memerintah sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai penguasa mutlak satu-satunya. Kerajaan Allah adalah tempat atau kondisi di mana Allah menjadi otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan. Kalau saudara belum mau menempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi, saudara nggak akan bisa menerima kerajaan Allah.
Kerajaan Allah, otoritas tertinggi adalah Allah dan firman-Nya. Haleluya. Nah, kebenarannya itu apa? Nah, kebenarannya tentu saja kita akan melihat di sini. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Ya, kita akan lihat. Nah, yang harus kita rubah ada pertama pola pikir. Pola pikir saudara itu hasil dari program pikiran. Dari kecil saudara udah diprogram. Entah diprogram oleh orang lain, oleh diri sendiri, diprogram oleh sekolah, ya, pendidikan, diprogram, ya, diisi oleh tradisi kita sebagai suku Jawa atau Batak atau Chinese atau apa sebagainya. Kita sudah diisi, diinput, ya, cara berpikir program itu sehingga kita hidup seperti itu. Nah, ini saudara harus robah. Juga dari pengalaman-pengalaman kita, dari trauma-trauma yang terjadi. Ya, dari input-input yang masuk, pandangan-pandangan yang kita percayai, yang kita anut. Ya, ini sangat saudara harus screening benar-benar. Yang mana yang harus diganti, ya. Yang mana yang tetap kita pegang, artinya yang bagus sesuai firman Tuhan. Kalau enggak, saudara akan terkontaminasi. Caranya bagaimana? Renungkan firman Tuhan. Malah Alkitab tegas mengatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya mengganti program lama. Apapun yang kau renungkan, apalagi dengan perasaan yang, ya, dengan segenap perasaan, itu akan masuk menjadi program. Itu akan masuk ke dalam diri kita, menjadi kehidupan kita. Oh, firman Tuhan kau renungkan, maka apa yang dikatakan firman jadi dalam hidupmu. Yang kedua, konsep pemahaman. Konsep pemahaman kerajaan Allah seperti apa. Pemahaman kita tentang menjadi anak Allah sangat sempit. Jujur sudah sangat sempit. Kita hanya berkutat di sekitar masalah gereja. Padahal bicara kerajaan yang berkuasa atas alam semesta. Nah, ini konsep pemahaman-pemahaman ini saudara harus gali dalam firman Tuhan. Ya, tentunya dengan hikmat dari Roh Kudus, dengan pencerahan dari Roh Kudus. Kemudian perspektif, cara pandang. Cara pandang saudara harus dibaharui. Cara pandang tentang Tuhan. Cara pandang tentang dirimu. Siapa dirimu di hadapan Tuhan. Siapa dirimu di dunia. Siapa dirimu di sorga. Engkau harus robah semua itu sesuai dengan kebenaran firman. Karena apa yang ditanamkan dunia sangat rendah. Berkata kita adalah orang gagal, orang gak bisa, orang gak mampu, orang bodoh. Ya, buktinya kamu begitu dan sebagainya. Dan kita sudah dicap. Kita sudah dikasih label oleh orang sekitar kita. Sehingga kita berpikir, ya seperti itulah saya, orang gagal, orang lemah. Ya, orang yang kalah. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita adalah gambar dengan Allah, bahwa engkau adalah lebih dari pemenang. Nah, saudara harus ganti perspektif cara pandang saudara yang salah. Itu harus direnungkan, harus dihidupi. Kemudian sistem apa yang ada dalam kerajaan Allah, saudara harus pelajari. Ya, ini kalau dijelaskan satu-satu akan sangat panjang. Ya. Saya akan hanya sebutkan saja. Nilai-nilai atau hukum yang berlaku dalam kerajaan Allah, hukum yang berlaku, karena dalam sebuah kerajaan pasti hukum. Ya, yang akan dipakai hukum kerajaan Allah, hukum kasih karunia, respon-respon, nilai-nilai yang harus ada dalam kerajaan Allah. Kalau orang dunia disakiti, oh begitu responnya, begitu nilai-nilai mereka. Tapi kalau kita seperti apa? Saudara bisa renungkan, pelajari dari firman Tuhan. Kemudian cara kerja, otoritas dan kuasa kerajaan. Siapa saudara dalam kerajaan? Seperti apa otoritasmu? Bagaimana cara mendayagunakan kuasa dan otoritas itu supaya berfungsi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, usaha kita. Sehingga masa-masa sulit ini saudara tidak perlu kalah. Karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harusnya kita lakukan. Pola pikir kita, cara berpikir kita, konsep berpikir kita, perspektif kita, ya, nilai-nilai kita, sistem yang ada pada hidup kita harus kita rubah. Kalau saudara lakukan, ya tentunya dengan merenungkan firman dan juga minta Roh Kudus memberikan pewahyuan, hikmat, pencerahan.
maka hidupmu tidak akan sama lagi. Maka hidupmu akan berdampak, hidupmu akan maju, bertumbuh. Pengenalanmu akan Tuhan dan kau akan berjalan bersama Tuhan dan akan mengalami mujizat demi mujizat. Kuasa kerajaan, warisan kerajaan, otoritas kerajaan, kehebatan, dampak dan sebagainya dari kerajaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak berkutat hanya masalah-masalah kecil, tidak berkutat hanya dalam 4 dinding gereja ya. Tidak, tapi menjadi orang yang seperti Yesus inginkan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati dan mari kita hidupi. Mari kita metanoia. Mari kita alami transformasi. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita akan datang pada Tuhan. Kita mohon kemampuan dari Tuhan untuk mentransformasi pikiran kita. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang indah yang kami dengar hari ini. Sungguh kami sadari sekarang bahwa hidup kami tidak mengalami hal-hal yang Tuhan inginkan dan janjikan karena cara berpikir kami yang salah. Kami masih berpikir cara dunia, kami masih memproses segalanya berdasarkan apa yang dunia katakan. Tapi hari ini kami sadar bahwa kami telah salah dan kami mau mengganti, kami mau membuang semua perbendaharaan yang lama itu yang tidak berkenan. Kami mau isi dengan hal-hal kerajaan Allah. Kami mau masuk dalam pola pikir ilahi, konsep pikir ilahi, perspektif ilahi, sistem kerajaan Allah, hukum dan nilai-nilai kerajaan Allah, cara kerja otoritas dan kuasa kerajaan. Kami mau merenungkan semua itu dan kami mau hidupi sehingga hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kalau Engkau sudah melahirbarukan kami, ini bagian kami sekarang untuk mentransformasi pikiran kami. Untuk kami bertobat, yaitu metanoia, mengubah semua pikiran kami menjadi berkenan seperti yang Kau mau. Terima kasih memberkati umat-Mu, dan kami semua percaya mulai hari ini akan ada perubahan yang dahsyat dalam hidup kami. Diberkatilah kami semua. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan urapan kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur boleh mengikuti ibadah pada hari ini dan saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Sampai jumpa. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Ketika Tuhan